3. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian mengalami ancaman dari perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, serta kekeringan. Lalu, bagaimana para petani mengatasi hal itu? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansah dengan NIM 2510513310009. Kondisi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan itu sudah pasti para petani mengalami ancaman yang sangat besar. Lalu, para petani mengatasi hal itu seperti apa? Oleh karena itu, sudah saatnya kita beralih ke sektor pertanian yang berkelanjutan, yang lebih adaptif, membantu serta mempertahankan ketahanan pangan nasional kita. Melalui video penyuluhan ini, saya sendiri mengajak untuk para petani dan generasi muda memahami bagaimana konsep pertanian berkelanjutan. Jadi, pertanian berkelanjutan bukan hanya sekedar bercocok tanam, tetapi bagaimana menghasilkan suatu pangan tanpa mengurangi hasil dan mempertahankan nilai ekonomis. Lalu, harapan saya untuk pertanian berkelanjutan di Indonesia itu tetap berkesinambungan dengan tetap mempertahankan pangan nasional secara menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya berada di salah satu daerah di Kota Banjarbaru. Di sini saya akan menyampaikan, dan sebelum menyampaikan informasi, saya akan menanyakan kepada mereka apa itu pertanian berkelanjutan dan bagaimana strategi efektif dalam menanggulangi banjir di lahan persawahan. Halo, permisi, mohon maaf dalam waktunya. Di sini saya mau menanyakan pengetahuan kalian bagaimana strategi efektif dalam menanggulangi banjir di lahan persawahan. Mungkin saya belum terlalu tahu. Biasanya kalau ada banjir itu ya udah mungkin dari Tuhan aja gitu. Oh, dari yang lain bagaimana? Apakah ada tambahan pengetahuan kalian lah? Apa itu? Apa tuh? Banjir. Banjir gimana menanggulanginya? Sebenarnya kalau banjir dari pemerintahan tuh mengadakan pembersihan got gitu. Oke. Ini ya bisa ditambah drainase gitu kan Oh, ya. dari pemerintahan. Baik, jawaban dari kalian semua itu memang sudah benar, dan dari kalian berarti sudah ada dasar pengetahuan lah bagaimana strategi efektif dalam menanggulangi banjir di lahan persawahan. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit informasi lebih lanjut mengenai strategi efektifnya bagaimana dan lebih rincinya bagaimana. Jadi sebelumnya banjir itu bisa menyebabkan tanaman rusak, tetapi juga mengancam sumber penghidupan petani seperti hasil pertanian itu bisa menurun nilai ekonomisnya ketika terjadi banjir. Nah, terus bagaimana strategi kita dalam menghadapi itu? Jadi untuk strateginya kita perlu yang pertama itu kita tahu apa penyebab banjir di lahan persawahan itu. Dan contohnya kita bisa membuat irigasi air, bagaimana kita membuat sistem pengairan itu lebih baik ketika curah hujan itu tinggi, berlangsung terus-menerus agar tanaman-tanaman ini bisa memberikan nilai ekonomis tetap. Oke, contohnya tadi kita bisa membangun irigasi sistem pengairan di lahan persawahan itu bagaimana ketika pengairan air itu tidak merusak tanaman. Terus kita juga bisa membuat drainase air. Nah, apa itu drainase? Jadi drainase air itu kita membuat pengairan, tempat pembuangan air agar air di lahan persawahan itu tidak melebihi batasnya. Jadi ketika curah hujan tinggi yang berlebihan, volume air itu bisa menjaga batasnya agar tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dan tidak terganggu tumbuh kembangnya. Oh iya, mungkin itu bisa diaplikasikan di masalah kami sehari-hari ya, terutama masalah banjir yang emang jadi masalah utama di sawah.
kesimpulan kalau dari kalian sudah mengerti lah bagaimana strategi dalam menanggulangi banjir pada lahan persawahan. Terus ya, jadi terus itulah bagaimana pentingnya ketika kita dalam menghadapi iklim di Indonesia ini yang tidak menentu, apalagi curah hujan yang tinggi, itu sangat perlu dalam menanggulanginya seperti apa apabila itu terjadi. Jadi kita sudah siap, jadi itu tidak berdampak pada pangan nasional kita. Jadi ketersediaan pangan nasional kita tetap terjaga untuk masyarakat Indonesia. Oke, itu saja dari saya, mungkin saja kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang melalui video penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan dan inovasi bagi para petani, penyuluh, pelajar, dan masyarakat luas untuk berkomitmen menjaga sektor pertanian kita. Melalui langkah kecil ini, saya berharap para petani di seluruh Indonesia dapat menjaga ketahanan pangan nasional kita demi terwujudnya sektor pertanian yang berkelanjutan. Baik, itu saja video penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.